Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya yang bertajuk pengenalan tools Microsoft Word dan cara penggunaannya, serta ada penggunaan Mendeley untuk citasi dalam pengerjaan karya ilmiah. Sesuai judul yang tertera, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pemanfaatan beberapa tools yang ada dalam perangkat lunak pengolah kata atau yang lebih kita kenal dengan Microsoft Word Office. Beberapa tools yang dimaksud adalah pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka. Setelah itu, saya juga akan memberikan sedikit contoh penggunaan perangkat lunak bernama Mendeley. Kedua perangkat lunak ini sangat sekali berguna dan juga diperlukan bagi para pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, dan lain sebagainya yang masih berprofesi dalam bidang akademis. Semoga dengan adanya video ini dapat menjawab pertanyaan kawan-kawan yang sedang mencari cara pengerjaan tugas dan lain-lain dengan cepat secara otomatis. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada penjelasan pertama, yaitu pemanfaatan tools Microsoft Word. Selamat menyaksikan. Ya, sini kita masuk dalam Microsoft Word. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi teman-teman akan disuguhkan oleh pembuatan dokumen baru yang masih kosong seperti ini. Nanti teman-teman akan mengerjakan sesuai teman-teman butuhkan. Selanjutnya kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan contoh data yang sudah ada. Dapat kawan-kawan lihat, ini adalah template dokumen berformat makalah yang memang saya sengaja siapkan untuk memudahkan pengerjaan makalah saya sewaktu-waktu. Oke, di sini sudah terlihat ini formatnya ya. Sudah tersusun mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, dan terakhir daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam daftar isi. Ya, daftar isi di sini. Perlu teman-teman ketahui, untuk pengerjaan otomatisasi daftar pustaka ini adalah dengan memanfaatkan fitur table of content yang ada dalam menu bar reference. Untuk mengerjakannya ini ada dua cara. Jadi kita lihat table reference. Ya, di sini ada table of content. Nah, fitur ini yang akan kita manfaatkan untuk pengerjaannya. Nah, untuk mengerjakannya ada dua cara untuk menggunakan otomatisasi penulisan daftar isi dalam aplikasi Microsoft Word ini. Cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan headings yang ada di ribbon bar home atau menu bar nih, home. Nah, dan cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan salah satu menu di bar reference table of content yang tadi. Reference, table of contents, dan menu add text di sini. Jadi kedua cara itu, yang pertama adalah memanfaatkan headings yang ada di menu home, dan yang kedua memanfaatkan table of content add text. Oke. Selanjutnya, saat pengerjaan daftar isi yang akan memanfaatkan kemudahan program ini, perlu kita perhatikan beberapa hal saat prosesi pengerjaannya. Di antaranya, untuk pengerjaan yang efisien, kita dapat mengubah headings yang akan dimanfaatkan nantinya. Cara pengubahannya adalah dengan langsung menuju kolom menu bar headings tersebut. Kita menuju ke sini. Lalu kawan-kawan pilih sesuai level pengerjaan numerasinya. Misalnya di sini saya pilih heading 1 itu di bab 1. Karena ini di awal bab. Heading 1. Jika teman-teman mengarahkan langsung seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini, berubah formatnya. Nah, maka dari itu teman-teman ubah dengan cara klik kanan, modify. Nah, teman-teman di sini bisa memanfaatkan misalnya dengan kata kunci awalan bab. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal setting selanjutnya sesuai standar penulisan, Times New Roman, ukuran 12, pakai bold, lalu warna hitam,
penulisan paragraf justify. Lalu ini kita arahkan untuk automatically update. Selanjutnya format, kita lihat di sini paragraf. Nah, di sini pengubahan. Jadi sesuai standar yang kita kerjakan. Seperti itu nanti akan berubah seperti ini. Nah, ini kalau kita arahkan ke justify, tapi kalau misalnya kita ingin mengubah menjadi di tengah, ya seperti biasa center. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah jadi nanti kawan-kawan akan langsung bisa tanpa ada, nah seperti itu. Jadi bisa langsung terubah semuanya, menjaga efisiensi waktu kawan-kawan semua. Selanjutnya, jika menu bar heading tersebut sudah kawan-kawan atur, maka pengerjaannya bisa langsung kawan-kawan kerjakan. Untuk pengerjaan cara pertama yaitu dengan memanfaatkan headings. Nah, memanfaatkan heading seperti ini jadinya. Kita memanfaatkan heading diubah ukuran 14 seperti yang tadi, kurang besar. 14. Manfaatkan. Kita bisa cukup letakkan kursor di sini dengan klik, atau kita bisa menggunakan blok. Tapi kalau misalnya mau letakkan kursor di sini langsung saja, nanti dia pasti akan langsung terformat di headingsnya. Tapi kalau kita ingin menggunakan blok, kita blok lalu kita itu. Nah, ini sudah, kita tinggal tambah. Jadi kita bisa lihat di sini, kita review di sini navigation pane di menu view. Nah, tuh. Jadi tadi yang kita sudah masukkan di sini ada daftar isi, daftar gambar. Nah, selanjutnya kita masukkan daftar tabel. Daftar tabel kita pakai menu headings. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya kita pakai menu reference add text. Nah, oke, selanjutnya bagaimana jika kita akan menggunakan reference table of content add text. Nah, kita cukup mengarahkan saja seperti tadi, seperti headings, hampir sama caranya, hanya saja kita di sini diuntungkan oleh adanya level-level seperti ini, level 1, 2, 3. Jadi kita bisa menentukan awalan bab, kita tambahkan level 1. Nah, di sini kita cukup tekan di sini saja, tidak usah membloknya. Tulis di sini level 2, atau di blok pun juga bisa. Jadi di sini level 2. Tujuan level 2. Selanjutnya bab 2 di sini level 1, subbab di sini level 2. Subbab di sini level 2. Lalu di sini subbab itu berada di level 3. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, ini penulisannya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti saat pengerjaan makalah atau karya ilmiah yang lain, teman-teman bisa langsung melihat mana yang ingin teman-teman kerjakan gitu. Jadi di sini sebagai tombol navigasi, jadi teman-teman bisa langsung mengarahkan. Misalnya teman-teman ingin merubah atau melihat daftar isi atau apakah benar atau tidak. Nah, di sini tuh cover tidak usah ya. Jadi di sini cukup. Nah, sampai kata pengantar. Ya cukup. Nah, langsung kita kerjakan daftar isinya. Di sini saya sudah tulis nih, reference table of content. Tetapi catatannya kalau semua judul lembar, bab, subbab sudah di add text reference, atau bisa juga pakai headings, sama saja caranya. Selanjutnya kita cukup mengarahkan pada reference table of content. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bebas pilih yang mana saja. Pilih yang satu. Nah, nanti seperti ini. Jadi memang
sesuai setting di headingsnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya headingsnya itu tidak bold, maka di sini juga tidak bold. Jadi teman-teman harus men-setting terlebih dahulu, atau bisa langsung teman-teman arahkan di sini, kontrol lalu atau langsung di blok saja, atau teman-teman bisa kontrol shift back down. Nah itu jadi nanti bisa langsung kontrol bold. Nah seperti ini. Jadi di sini sudah bold semua tuh. Nah jika teman-teman juga ingin mengubahnya, bisa juga dengan tulisannya kan beda tuh. Nah teman-teman bisa mengubahnya menjadi yang sama sesuai standar penulisan Times New Roman ukuran 12. Nah seperti itu. Lanjut kita menuju, nah sampai di sini sudah dipahami dulu ya teman-teman. Jadi penulisan daftar isi ini ada yang harus diperhatikan teman-teman, seperti tadi, seperti penamaan heading dan lain sebagainya, agar memudahkan teman-teman dalam proses penulisan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam daftar tabel dan daftar gambar. Nah di sini kita sudah punya nih daftar gambar. Nah caranya bagaimana? Kita pertama tambahkan dulu gambarnya. Misalnya kita taruh di sini, insert picture. Misalnya, nah ini muncul gambar. Nah bagaimana caranya agar kita bisa mengotomatisasi pendaftaran atau penginputan daftar gambar-gambar yang sudah ada? Jadi di sini kita tambahkan lagi di bab 2. Nah, insert picture, tambahkan lagi. Nah, sudah ada 2 gambar, jadi kita tinggal, nah cara ini namanya menamakan gambar tersebut atau melabeli gambar tersebut. Cukup klik kanan, lalu di sini ada menu insert caption, atau teman-teman bisa mengarahkannya langsung ke menu reference insert caption. Nah jadi insert caption terlebih dahulu di sini. Nah di sini figure, atau ini kan dalam bahasa Inggrisnya, kita ingin cari gambar, di sini tidak ada gitu, jadi kita tambahkan new label gambar 1. Kenapa gambar 1? Karena ini ada di bab 1 gitu kan. Kita tambahkan lagi saja nanti kalau nanti ada di bab-bab berikutnya, seperti ini, gambar 1. Baru kita tulis di sini gambar 1 itu apa. Tokoh ini adalah Ferdinand de Saussure, itu adalah bapak linguistik. Nah, atau bisa juga dituliskan di sini berasalnya dari mana, misalnya webnya apa, PTP bla 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 bla. Nah seperti itu. Jadi di sini ada penulisannya seperti ini. Selanjutnya cukup kita blok saja, ubah lagi menjadi kalimat yang standar Times New Roman, warna hitam, ukurannya ya ukuran kecil saja, dan nanti terlihatnya juga untuk di bawah gambar gitu. Jadi selanjutnya masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sama seperti tadi, insert caption. Nah di sini bukan gambar 1 karena ini sudah masuk ke bab 2, kita tulis gambar 2. Oke. Nah oke. Nah akan muncul di sini siapa, kita tulis namanya Albert Camus, filsuf.
gitu. Seperti tadi kita blok Times New Roman warna hitam kecil. Nah, seperti itu. Sudah sampai sini. Selanjutnya, bagaimana cara kita menuliskannya di daftar gambar? Kita klik daftar gambarnya, lalu kita arahkan. Karena tadi kita sudah membuat insert caption, di sini kita tinggal menambahkan insert table of features. Lalu di sini kita, nah, tulis di sini misalnya gambar 1. Nah, di sini pengaturannya bisa teman-teman pilih bebas mau seperti apa. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat di sini. Tuh, di sini settingnya sama seperti tadi di headings. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa setting sesuai standar penulisannya. Oke. Close. Langsung klik OK saja. Nah, muncul di situ gambar 1. Selanjutnya kita misalnya ada di gambar 2 nih. Insert table of features gambar 2. Nah, gitu. Jadi nanti kontrol dan klik. Nah, langsung kita bisa diarahkan ke sini. Seperti itu. Nah, karena di sini sudah, nah sekarang kita masuk ke daftar tabel. Daftar tabel ini pengerjaannya juga hampir sama dengan pengerjaan daftar gambar. Sini misalnya kita buat tabelnya dulu. Untuk bab 1. Misalnya di sini kita mempunyai tabel. Insert table. Bebas. Nah, di sini nih kita klik saja, klik kanan lagi. Lalu di sini muncul insert caption. Nah, tapi ini kan tabel bukan gambar, kita labeli. Karena di sini pakai bahasa Inggris, kita bikin new label. Tabel 1. Enter. Nah, gitu. Oke. Tabel 1 misalnya tabel apa? Tabel perhitungan. Misalnya 2 kali 2 4 kali 4 itu ya teman-teman, sama dengan 416 gitu ya. Sini kita bold kita blok lagi, kita ubah sesuai standar penulisan. Nah, seperti ini. Oke, daftar tabel. Sini sudah saya tulis nih, insert table of features. Table of features caranya sama persis dengan penulisan daftar gambar, hanya saja yang berbeda itu di caption labelnya. Seperti tadi kita bisa modify di sini. Oke. Nah, sini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, muncul di situ tabel perhitungan. Oke. Nah, jika kita sudah mengerjakan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua dalam video kali ini, yaitu kita masuk ke dalam penggunaan Mendeley. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kedua di dalam video kali ini, yaitu Mendeley. Apa sih itu Mendeley? Mendeley itu adalah salah satu dari sekian banyaknya program perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk melakukan sitasi dalam penulisan karya ilmiah, dan juga menjadi program aplikasi yang banyak sekali digunakan oleh para akademisi karena kemudahannya serta keterjangkauannya. Kita bisa mendapatkannya secara cuma-cuma, tanpa sepeser uang pun kita bisa menggunakan perangkat lunak ini. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, kita cukup membuka internet peramban kita. Nah, di sini kita cari, tulis di sini Mendeley, enter, lalu kita akan, nah kita langsung menuju ke laman officialnya saja, laman resminya. Nah, setelah kita klik laman resminya, nanti muncul tampilan seperti ini, langsung kita download. Nah, setelah di download langsung teman-teman install. Jadi download,
install. Setelah teman-teman menginstal, lalu teman-teman create account. Di situ create account, lalu nanti teman-teman akan sync in ke dalam Mendeley-nya. Nah, kita buka Mendeley-nya. Nah, ini. Jadi tampilannya seperti ini nanti jika teman-teman mendownloadnya. Di sini saya sudah masuk ke akunnya. Jadi saya sudah membuat akun. Nah, setelah membuat akun, setelah mempunyai akunnya, kita harus mengintegrasikannya dengan Microsoft Word. Nih di sini. Nanti cara menginstalnya di sini di Tools, lalu ada Install Microsoft Word Plugin. Kemunculannya di Microsoft Word. Di sini ada di Reference. Lalu ada di sini Mendeley. Nah, hal ini karena saya sudah melakukan pengintegrasian terhadap Mendeley dan Microsoft Word. Selanjutnya kita bisa menambahkan artikel atau jurnal referensi yang akan kita gunakan dalam proses citasi nantinya. Kita bisa mendapatkannya itu di teman-teman bisa lihat. Nah, ini penyedia referensi untuk para, ini salah tiganya gitu dari sekian banyaknya penyedia laman referensi atau kebutuhan teman-teman mencari artikel ilmiah. Nah, setelah teman-teman download, nanti akan teman-teman bisa langsung memasukkannya. Bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya dengan bisa di sini add. Teman-teman add, lalu teman-teman cari yang mana nih yang akan teman-teman masukkan. Misalnya teman-teman ingin memasukkan apa ya, mungkin bisa masukkan ini. Nah, sini ini adalah aplikasi yang sudah masuk, ini baru. Yang baru saja masuk ini. Nah, di sini kita lihat nih review artikelnya. Siapa sih? Nah, kita buka nih di sini. Judulnya sumber dan media pembelajaran benar. Penulisnya sudah benar. Nah, di sini kita lihat tuh jurnalnya apa, tahunnya, abstrak, URL. Nah, di sini ada DOI. Cara melengkapinya bagaimana? Teman-teman bisa menuju ke laman penyedia artikel tersebut. Jadi teman-teman lihat adanya biasanya di situ. Nah, hal lainnya juga sama. Jadi teman-teman jika ada yang masih kosong, teman-teman bisa melihat di laman websitenya. Oke, selanjutnya kita ingin setelah melakukan review ini, penambahan artikel, terus kita juga bisa mengelompokkannya. Di sini ada folder, kita bisa mengelompokkan artikel-artikel yang sudah kita masukkan. Jadi review ini memiliki tujuan untuk memvalidasi referensi yang sesuai dengan standar yang ada dalam Mendeley. Nah, jika dalam proses review terdapat referensi yang belum standar seperti tadi, itu banyak sekali yang belum standar, maka teman-teman harus melengkapinya. Dan ini salah satu dari sekian banyaknya artikel yang sudah saya masukkan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan citasi. Bagaimana cara melakukan citasi? Kita cukup membuka nih, misalnya kita membuka ini, lalu kita membuka ini, lalu kita membuka apa lagi ya, kita membuka ini. Nah, bagaimana kita ingin memasukkan kutipan. Nah, kita ingin memasukkan kutipan, maka kita tinggal menulis gitu. Nah, tetapi cara ini saya hanya copy paste karena saya ingin melakukannya dengan cepat, tetapi saya tidak ingin teman-teman mengikutinya karena untuk menghindari plagiarisme. Nah, di sini nih. Di sini saya sudah tulis nih. Saya sudah parafrasekan gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal di spasi dulu,
kata di paragraf terakhirnya. Lalu teman-teman insert citasi, kemudian tulis. Tadi penulisnya itu adalah Irul. Nah, di sini teman-teman klik lalu tekan OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di situ. Hal serupa juga harus dilakukan di kutipan-kutipan yang lain yang sudah teman-teman masukkan. Di sini kita lihat Susilo. Nah, di sini kita akan copy lalu akan muncul di sini. Ya, teman-teman bisa lakukannya secara hal serupa yang tadi di atas sebelumnya. Insert citasi, tulis namanya Susilo. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul hal seperti ini, maka tandanya kita sudah melakukan citasi dan bisa menuliskannya di dalam daftar pustaka. Nah, seperti itu. Bagaimana cara penulisan di daftar pustaka? Daftar pustaka di sini sebagai penutup. Setelah kita mempelajari cara membuat daftar isi, tabel, dan gambar serta menggunakan Mendeley, maka membuat daftar pustaka ini adalah pelengkap sekaligus terpenting dari hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Setelah kita melalui proses-proses tersebut, maka kita tinggal menuju halaman di mana daftar pustaka itu berada. Nah, di sini daftar pustaka. Nah, setelah kita mengarahkan di sini, kita langsung arahkan kursor di bawahnya. Di sini kita. Nah, di sini juga saya sudah tulis references insert caption, atau teman-teman bisa nulisnya manual. Tetapi jika kita sudah menggunakan Mendeley, maka kita bisa menggunakannya secara otomatis. Seperti itu. Cara menggunakannya, teman-teman bisa klik reference ya, di sini reference. Lalu teman-teman klik insert bibliografi. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana jika penulisannya salah? Teman-teman bisa mengubahnya di sini. Gaya penulisan. Misalnya apa? Nah, seperti itu. Tapi kita menggunakan penulisan yang standar seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, baik. Itu saja. Mungkin teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya agar teman-teman bisa mengerjakan atau menulis daftar pustaka, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta mengerjakan Mendeley yang sudah saya berikan. Tetapi yang saya berikan ini hanyalah kulitnya saja. Teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam dengan mengklik satu-satu, mempelajari satu-satu seperti apa fungsinya. Seperti itu. Lanjutnya, itulah beberapa hal yang kita pelajari ya. Jadi semoga dari pengerjaan atau dari video ini teman-teman bisa teman-teman bisa mendapatkan pelajaran gitu dari apa yang sudah saya sampaikan, meskipun sekiranya penjelasan saya masih dirasa kurang atau masih dalam keadaan yang seperti itulah. Oke, semoga adanya video ini dapat membantu kawan-kawan semua serta menjadi pembelajaran untuk kita semua berkembang lebih baik lagi. Akhir kata, saya Indra Dikartika Sukmana, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berterima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Salam hangat, salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.